Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Lafia Zahra Sabila dengan NIM 14014211169. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah konsep dasar IPA dengan materi sistem pernapasan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah konsep dasar IPA yaitu Ibu Dr. Sri Sulistyorini, MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu sistem pernapasan pada tumbuhan. Sebelumnya, bernafas itu apa sih? Bernafas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bernafas ini merupakan fungsi dasar yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, apakah tumbuhan itu juga bernafas seperti halnya manusia? Tentu saja tumbuhan juga melakukan pernafasan, karena tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Proses bernapas pada tumbuhan disebut dengan proses fotosintesis. Pada gambar, kita dapat lihat merupakan contoh proses fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis ini terjadi pada siang hari. Nah, hasil dari proses fotosintesis ini adalah oksigen, yang oksigen ini akan sangat diperlukan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya untuk keberlangsungan hidupnya. Proses fotosintesis terjadi pada siang hari. Kenapa pada siang hari? Karena pada siang hari terdapat sinar matahari. Ketika malam hari, tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis karena tidak adanya cahaya matahari. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa pada proses fotosintesis diperlukan adanya cahaya, air, dan karbon dioksida. Bagaimana jika tidak terdapat salah satu dari ketiga tersebut? Tentu pada proses fotosintesis tidak dapat dilakukan. Dari proses fotosintesis tersebut akan menghasilkan oksigen. Pada malam hari, yang tumbuhan lakukan adalah mengumpulkan karbon dioksida yang nantinya akan digunakan pada proses fotosintesis di pagi dan siang hari. Tadi sudah saya singgung bahwa alat pernapasan pada tumbuhan yaitu terletak di stomata, yang stomata itu terletak di daun. Udara yang dihasilkan oleh matahari ini akan masuk melalui stomata, lalu akan menyebar ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu tadi ada penjelasan secara singkat tentang proses pernapasan pada tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas proses pernapasan pada hewan. Proses pernafasan pada hewan ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu melalui paru-paru, yang kedua melalui insang, yang ketiga melalui trakea, dan yang keempat melalui kulit. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu proses pernafasan melalui paru-paru. Proses ini terjadi ketika udara masuk melalui hidung, kemudian hidung akan diteruskan ke tenggorokan, selanjutnya akan menuju ke paru-paru. Adapun hewan yang bernafas melalui paru-paru ini seperti contoh hewan mamalia, yaitu kucing, sapi, kambing, ikan paus, dan lain-lain. Kemudian ada jenis hewan reptil seperti ular dan buaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis hewan burung seperti burung hantu. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah proses pernafasan melalui insang. Hewan yang bernafas melalui insang ini memiliki
insang berjumlah 4 pasang. Jenis ikan yang tinggal di tempat yang berlumpur memiliki lipatan insang yang disebut labirin. Adapun contoh hewan insang yaitu hewan yang tinggal di air seperti ikan dan kura-kura. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem pernafasan pada hewan melalui trakea. Sebelumnya, trakea itu adalah pembuluh halus bercabang yang memenuhi seluruh tubuh pada serangga dan bermuara pada stigma. Bisa kita lihat ketika kita melihat walang dari dekat, tubuhnya akan terlihat seperti ada bulu-bulu kecil yang sangat banyak. Itulah yang disebut dengan trakea. Adapun contoh dari trakea yaitu hewan serangga seperti walang dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem pernapasan pada hewan melalui kulit. Hewan yang bernafas melalui kulit ini memiliki karakteristik yaitu kulitnya tipis, lembab, dan tingkat vaskularisasi tinggi. Contoh hewan yang bernafas dengan kulit yaitu cacing, lintah, katak, dan timun laut. Baiklah, sistem pernafasan pada hewan sudah, pada tumbuhan sudah. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia ini dimulai ketika kita menghirup udara atau oksigen melalui hidung kita, yang kemudian akan kita kelola di dalam tubuh kita dan diubah menjadi energi, yang energi ini akan kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Adapun organ pernafasan pada manusia ada 7, yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Pada gambar bisa kita lihat bahwa hidung itu terletak di sini. Selanjutnya faring terletak di dalam sini ya. Pokoknya di dalam sini, di dalam. Kemudian laring itu terletak di sini atau di tenggorokan. Kemudian ada bronkus itu lebih turun lagi di sini sampai sini. Kemudian paru-paru terletak di sini. Ada trakea terletak di sini. Ada bronkus di sini. Di sini bronkus, paru-paru. Selanjutnya yang terakhir ada diafragma di dalam sini. Selanjutnya kita akan membahas secara lebih rinci. Yang pertama yaitu hidung. Udara akan masuk melalui lubang hidung. Selanjutnya di dalam rongga hidung terdapat rambut untuk menyaring kotoran. Rambut pada hidung ini tidak boleh dipotong atau dicukur ya, karena ini sangat berperan untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Pada hidung juga terdapat selaput hidung yang berfungsi untuk melembabkan udara. Selanjutnya yang kedua yaitu ada faring. Faring itu ada 2, yaitu faring depan sebagai saluran pernafasan dan faring yang belakang sebagai saluran pencernaan. Yang ketiga yaitu ada laring. Laring terletak di belakang faring. Peran laring yaitu melampaui pengangkutan gas. Di laring terdapat lipatan vokal yang dari lipatan vokal ini dapat mengeluarkan suara yang saat kita berbicara akan terdengar seperti ini. Selanjutnya yang keempat yaitu ada trakea. Pada trakea terdapat jaringan silia yang berfungsi untuk mendorong keluar debu yang masuk. Debu-debu yang lolos dari penyaringan kotoran di hidung ini akan didorong keluar oleh jaringan silia ini. Lendir pada mukosa pada trakea berfungsi untuk menjaga kelembapan udara dan mengatur suhu udara. Selanjutnya yang kelima yaitu ada bronkus.
Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus terdiri dari bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi dari bronkus adalah melembabkan udara pernafasan, menyaring udara pernafasan, dan penghubung trakea dan paru-paru. Selanjutnya yang keenam yaitu ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Adapun fungsi dari bronkiolus merupakan jembatan dalam masuk dan keluarnya udara ke alveolus. Alveolus itu terletak di dalam paru-paru. Selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus terdapat dalam paru-paru, dikelilingi oleh kapiler darah dan berbentuk seperti buah anggur. Jadi seperti lingkaran-lingkaran kecil. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita akan membahas jenis pernafasan pada manusia. Jenis pernafasan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi ketika teknik pernafasan dada ini menggunakan otot-otot rusuk saat kita melakukan pernafasan. Adapun proses pernapasan dada ini terjadi ketika kita menghirup udara melalui hidung sambil membiarkan udara mengisi rongga dada hingga mengembang. Hal ini disebut dengan proses inspirasi. Selama proses inspirasi ini, perut dalam posisi datar yang menandakan otot diafragma yang berelaksasi. Selanjutnya, saat kita membuang udara melalui hidung secara perlahan sampai dada yang mengembang itu tadi kembali mengempis atau disebut dengan ekspirasi. Hal ini menyebabkan otot diafragma berkontraksi dan perut mengembang. Selanjutnya yaitu yang kedua ada pernafasan perut. Hal ini terjadi ketika otot diafragma kita gunakan saat proses bernafas. Saat udara masuk melalui hidung atau disebut dengan proses inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi. Dan ketika diafragma mendatar, volume rongga dada akan membesar. Adapun ketika kita mengeluarkan udara atau disebut dengan ekspirasi, otot diafragma akan relaksasi dan otot perut akan kontraksi. Selanjutnya diafragma akan melengkung ke rongga dada dan volume rongga dada akan mengecil. Baiklah, itu tadi penjelasan materi sistem pernapasan pada manusia, pada tumbuhan, dan pada hewan dari saya. Semoga video ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya mohon maaf ketika selama saya menyampaikan materi banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.